Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Bayu. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi Struktur Data Simulasi Penjadwalan Mata Kuliah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nayara Sahira dengan NIM belakang 181. Saya Putri Mutiara Madani dengan di belakang 176. Saya Erika Lutfia Muntaza dengan NIM belakang 203. Saya Elisa Damayanti dengan NIM belakang 205. Saya akan menjelaskan pendahuluan atau latar belakang proyek kami. Penjadwalan mata kuliah merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem akademik karena sangat mempengaruhi kelancaran proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Biasanya dosen, mahasiswa, dan ruang kuliah harus disesuaikan agar tidak terjadi bentrok jadwal. Kalau dilakukan secara manual, ini sangat rentan menimbulkan konflik dan memakan banyak waktu. Karena itu, kami mencoba mengembangkan solusi berbasis pemrograman dengan memanfaatkan berbagai struktur data. Tujuan utama proyek ini adalah membuat program penjadwalan otomatis, efisien, dan akurat, serta bisa dijadikan media pembelajaran tentang struktur data dinamis dalam bahasa asing. Selanjutnya ada metode penelitian. Kami masuk ke bagian metode penelitian terdiri dari 4 tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi masalah. Kami menemukan bahwa di dunia nyata jadwal kuliah sering mengalami bentrokan, baik antara mata kuliah, dosen, maupun ruang kelas. Selain itu, penyesuaian waktu yang cocok bagi semua pihak juga tidak mudah, dan proses manual sangat berisiko menimbulkan kesalahan. Tahap kedua adalah perancangan program. Kami merancang sistem secara modular menggunakan flowchart untuk mempermudah alur login, input data, sampai validasi jadwal. Lalu pada tahap implementasi, kami menggunakan berbagai struktur data sesuai fungsinya seperti array, linked list, tag, graph, tree. Dan terakhir, tahap analisis keakuratan program. Kami melakukan dengan melihat seberapa baik program dapat menampilkan dan menyimpan jadwal yang benar. Selanjutnya, di slide ini kami menampilkan flowchart yang menggambarkan alur utama program. Flow dimulai dari proses login pengguna, lalu pengguna diberikan opsi untuk memilih fitur seperti melihat daftar mata kuliah, menambah mata kuliah, mengatur ulang jadwal, hingga keluar dari program. Jika pengguna menambahkan atau mengubah jadwal, sistem akan melakukan validasi apakah ada bentrok waktu dengan jadwal lain. Jika tidak bentrok, data akan disimpan ke dalam linked list dan juga ditambahkan ke struktur penunjang lainnya. Flowchart ini membantu kami saat menyusun logika program agar berjalan sistematis dan memudahkan debugging saat pengembangan. Selanjutnya, itu ada konsep program. Yang pertama, mengoptimalkan proses penjadwalan mata kuliah secara efisien dan tepat waktu, kemudian menerapkan struktur data untuk meminimalkan konflik jadwal antar dosen, ruang, dan mahasiswa, kemudian mendukung pengambilan keputusan berbasis simulasi penjadwalan yang cerdas dan adaptif, dan yang terakhir berorientasi pada kemudahan input data dan fleksibilitas dalam pengolahan jadwal. Kemudian yang selanjutnya, struktur utama di program yang pertama itu adalah mahasiswa, yaitu ada login dan melihat daftar mata kuliah, kemudian ada menambah, ubah, ataupun hapus jadwal kuliah, kemudian fitur unduh untuk perubahan jadwal, kemudian cari mata kuliah berdasarkan kode. Terus struktur datanya itu ada array, yaitu data tetap, contohnya mata kuliah, dosen, waktu, dan lain-lain. Kemudian ada linked list, yaitu jadwal per mahasiswa. Kemudian ada stack, yaitu fitur undo, graph, yaitu deteksi bentrok dosen, dan BST, yaitu pencarian mata kuliah. Selanjutnya ada login user. Di sini ada tampilan login mahasiswa. Jadi mahasiswa itu akan memasukkan username, yaitu nama panjang, kemudian passwordnya itu berupa NIM, dan akan mengeluarkan output berupa login berhasil, selamat datang gitu. Terus kalau misalkan gagal, itu karena username itu nggak menggunakan nama pendek gitu. Jadi contohnya yang bawah, walaupun passwordnya benar, tapi kalau misalkan username-nya itu tidak sesuai, maka login akan gagal. Kemudian selanjutnya ada beranda. Di sini ada menu utama. Yang pertama ada lihat daftar mata kuliah. Yang kedua ada lihat jadwal saya. Yang ketiga ada tambah mata kuliah. Yang keempat ada ubah mata kuliah. Yang kelima ada undo perubahan jadwal. Yang keenam ada cari mata kuliah. Yang ketujuh ada hapus jadwal kuliah. Dan yang kedelapan ada keluar. Dan di sini kita akan memilih pilihan pertama, yaitu lihat daftar mata kuliah yang akan ditampilkan di next slide.
Kemudian pada fitur yang pertama yaitu daftar mata kuliah, di sini terdapat daftar mata kuliah yang dapat kita lihat seperti struktur data, pendidikan agama, basis data, interaksi manusia dan komputer, Pancasila, statistika, dan analisis perancangan sistem. Di sini juga terdapat kode mata kuliahnya, jumlah SKS-nya, dan dosen yang mengajarnya. Kemudian fitur yang kedua yaitu lihat jadwal. Di sini kita bisa melihat jadwal yang telah kita pilih atau kita tambahkan, seperti contohnya statistika dengan kode mata kuliah MK006 hari Kamis jam 13.00, ruangan Dewi Sartika 203. Kemudian yang kedua terdapat fitur penambahan jadwal. Jadi pada proses pertama ini terdapat daftar mata kuliah yang bisa kita pilih. Misal kita memilih nomor 0 yaitu struktur data. Kemudian pada proses kedua ini terdapat daftar waktu yang bisa kita pilih. Kita bisa memilih mulai dari hari Senin hingga hari Jumat. Di sini kita akan memilih nomor 7 yaitu hari Selasa jam 11. Lalu pada proses ketiga ini terdapat daftar ruangan. Di sini kita juga bisa memilih ruangan apa yang ingin kita gunakan. Kemudian outputnya mata kuliah berhasil ditambahkan. Kemudian yang keempat yaitu fitur ubah waktu kuliah. Pada proses pertama ini, kita bisa memilih nomor mata kuliah yang ingin diubah. Misalnya kita memilih nomor 1 yaitu statistika, hari Kamis jam 13.00, ruangan Dewi Sartika 203. Kemudian pada proses kedua, kita bisa memilih waktu baru yang ingin kita ubah. Di sini contohnya dipilih nomor 9 yaitu hari Selasa jam 15.00. Kemudian hasilnya, jadi pada statistika yang awalnya hari Kamis jam 13.00, kemudian berubah menjadi hari Selasa jam 15.00. Kemudian pada fitur yang kelima, yaitu Ando perubahan jadwal. Jika kita memilih nomor 5, yaitu Ando perubahan jadwal, outputnya Ando berhasil. Jadi hasilnya pada mata kuliah statistika yang awalnya telah kita rubah menjadi hari Selasa jam 15.00, kembali berubah menjadi Kamis jam 13.00 seperti sebelum kita ubah pada slide sebelumnya. Lalu fitur selanjutnya yaitu fitur cari mata kuliah. Nah, fitur ini memungkinkan, contoh ini, pengguna memilih nomor 6, yaitu cari mata kuliah. Nah, lalu memasukkan kode mata kuliah tersebut. Misalnya di sini memasukkan kode MK004. Nah, sistem kemudian menampilkan detail pada mata kuliah tersebut, yaitu dengan nama mata kuliah interaksi manusia dan komputer, dengan jumlah SKS 2, dan dengan dosen pengampu Bu Catur. Lalu di fitur hapus jadwal kuliah, nah jadwal ini digunakan pengguna untuk menghapus mata kuliah tertentu dari jadwal pribadinya. Nah, pada contoh ini, pengguna memilih nomor 7. Lalu sistem menampilkan jadwal mata kuliah pribadi milik Putri. Nah, pengguna memilih nomor 2, yaitu mata kuliah struktur data dengan kode mata kuliah MK001. Lalu sistem akan otomatis mengkonfirmasi bahwa mata kuliah tersebut berhasil dihapus. Nah, setelah itu, saat melihat menu yang kedua, lihat jadwal saya, sistem hanya menampilkan satu mata kuliah yang tersisa, yaitu statistika dengan kode mata kuliah MK006. Lalu, fitur keluar. Nah, fitur keluar ini digunakan untuk mengakhiri penggunaan program. Pada contoh ini, pengguna memilih menu nomor 8. Nah, lalu sistem akan otomatis menampilkan pesan keluar sebagai tanda bahwa program telah dihentikan atau ditutup dengan benar. Kesimpulannya, pemanfaatan struktur data seperti array, queue, dan graph dalam simulasi penjadwalan mata kuliah terbukti membantu menyusun jadwal yang efisien dan minim konflik. Nah, proyek ini menunjukkan bagaimana konsep struktur data dapat diterapkan secara nyata untuk menyelesaikan masalah kompleks dalam sistem akademik, sekaligus menjadi dasar pengembangan sistem penjadwalan yang lebih optimal ke depannya. Demikian presentasi dari kami mengenai simulasi sistem penjadwalan mata kuliah
berbasis struktur data. Nah, harapannya melalui proyek ini kita dapat melihat bagaimana konsep-konsep struktur data yang telah dipelajari dapat diterapkan secara nyata untuk menyelesaikan permasalahan kompleks di dunia akademik. Kami menyadari bahwa sistem ini masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut, namun kami percaya bahwa langkah awal ini dapat menjadi fondasi untuk solusi penjadwalan yang lebih efisien dan adaptif ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.